Tapi ono pemali toh Bu, Centini memang kecapean. Semalam habis rekaman Bu, Centini juga ndak sadar Bu. Ibu jangan punya pikiran sing ndak. Lah udah dia alasan banget sih lo. Udah dia bilang aja dia lo mau deketin Akbar kan. Ngaku deh lo. Astagfirullahaladzim. Bu, lek ngomong tuh mbok yo direm toh Bu. Kalau ngomong tuh jangan kebablasan kayak ngono Bu. Yang ada malah sampean tuh nuduh-nuduh Centini. Ya terserah gue lah, emang kenyataannya kayak gitu kan. Udah deh, gue males bahas lo tau gak. Gue kesini mau tanya, rekamannya udah nyampe mana? Hah? Kebetulan Pak Akbar kayak seistirahat nggih Bu. Ya mungkin beliaunya itu kecapean. Semalam kan rekamannya sampai subuh Bu. Tapi monggo kalau misalkan Ibu mau nunggu, silakan Bu teng ruang tamu. Gak usah ngatur-ngatur gue deh mau duduk di mana. Ingat ya, mau di luar pun gue tetap bos lo. Gue masuk. Mana sih CD rekamannya? Ini kok banyak banget sih? Mana nih ya? Yang mana nih yang mau diserahin ke Pak Angga? Aduh, feeling gue gak enak nih. Rekamannya pasti bagus. Soalnya Centini tenang-tenang aja, sama sekali gak khawatir kalau rekamannya jelek. Kalau rekamannya jelek, dia pasti gak bisa tidur. Nyun sewu Pak. Iya. Centini, udah bangun? Gimana tidurnya semalam, nyenyak kan? Alhamdulillah Pak nyenyak Pak. Nyun sewu nggih Pak ganggu Bapak. Sorry ya, gue capek banget jadi ketiduran. Tadi habis subuhan tidur lagi. Oh iya, lo pasti mau kantor ya? Dan mau pulang sekarang? Ya udah nggak apa-apa, lo boleh pulang kok. Rekaman udah selesai. Niku Pak. Wonten bukinan di ruang rekaman Bapak. Apa? Angka 12. Apa sih ini maksudnya? Terus ini di mejanya Akbar ada CD-CD 1 sampai 11. Terus maksudnya apa ini yang buat Pak Angga? Apa nomor 12 ini yang terakhir ya? Kinan, kamu ngapain di studio aku? Ini amplop yang kamu mau kasih ke Pak Angga. Sini, aku yang kasih ke Pangga. Proyek ini aku yang pegang, aku yang urus. Tugas kamu cuma direkam suara Centini. Kalau udah selesai, aku aja yang serahin ini ke Pak Angga. Gak bisa gitu dong, Nat. Ini tugas rekaman yang harus aku selesai sampai diterima Pak Angga. Jadi biar aku yang kasih aja, karena ini sudah menjadi tugas dan tanggung jawab aku. Nyun sewu nggih Bu. Apa yang dibilang Pak Akbar niku benar. Tolong Bu hargai kerja kerasnya. Ya biarkanlah Bu kasih kepercayaan, serahin semuanya ini karo Pak Akbar untuk dikasih ke Pak Angga. Maksud lo apa, hah? Lo gak percaya sama gue? Lo pikir gue mau rusakin ini, hah? Gue mau rusakin CD ini. Lo jangan bisanya suzon aja deh sama gue. Belagu banget sih lo. Lo gue mau pergi. Bu. Lepasin apaan sih lo? Gak usah nahan-nahan gue deh. Bu. Apaan sih Centini? Iya, Centini nyun sewu bukan maksud Centini itu mau kurang ajar atau Centini itu berani melawan Bukinan. Nggak ada seperti itu. Tapi di sini kan niku rekamani suara Centini, Bu. Pak Akbar, Pak Restu, Centini niku kerja dari pagi, Bu. Ndak ono istirahate supaya dapat hasil sempurna rekamani, Bu. Nah sekarang kan ndak ada salahnya toh, Bu, kalau misalkan Pak Akbar yang ngasih ke Pak Angga. Lo denger ya? Lo denger ya? Rugi ini nopo buat sampean, Bu? Dia denger gue dulu. Yang menentukan pengiriman CD ini cuma gue. Gak usah belagu lo jadi orang. Terus piye niki, Pak? Ya udah gini aja, Teh. Biar gue panggil Restu, kita bareng-bareng ya. Bar, susul Bar. Jangan sampai dia itu ngasih CD-nya itu ke Pangga. Harus disusul dia. Iya, Pak. Mana sih yang tadi nggak lihat lagi?
bener CD nomor 12 atau tidak di amplop tadi. Kenapa kamu nggak ini sih nggak tangkap dia? Susah Pak, dia licin banget kayak belut. Pak, hati-hati nggih Pak. Aja sampai ngebut-ngebut Pak, centini wedi Pak. Dia tuh ngerencanain apa lagi sih? Saya yang lemah Pak. Harusnya CD itu saya taruh di kamar, bukan di studio. Boten Pak, centini yang salah. Soalnya centini kan yang bukain pintu Pak waktu bukinan ke rumahnya sampean Pak. Dia itu punya 1001 cara. Jadi kalau misalkan kamu nggak ngelakuin yang tadi, dia pasti ngelakuin yang lain. Jadi bukan salah kamu kok. Lagian dia seperti ini nggak ada yang tahu, dia nekat kok. Orang aku udah bilang sama dia, jangan ngelakuin lagi, tapi dia kayak begini. Loh, Pak, ini aku mau beli bukinan Pak. Nah, Kinan benar-benar mau nganterin CD itu ke Pangga. belum tentu juga, kita nggak tahu apa yang dia lakuin sekarang. Yang pastinya kita harus susul dia sekarang juga. Selamat pagi. Maaf Mbak, saya Kinan. Saya mau bertemu dengan Pak Angga, bisa tolong sampaikan? Oh, Pak Angganya lagi meeting, Bu. Meetingnya di sini? Bukan, Bu, tapi dekat. Nanti sini. Restu apaan sih kamu? Sini. Kamu kasar banget sih. Kamu itu harus dikasarin. Mana jinglenya? Sini. Enggak. Ini Sini. urusan kantor, bukan urusan kamu. Kamu tuh orang luar. Sini, udah kasih. Enggak. Apaan sih kamu? Centini balikin nggak? Centini nggak mau serahin ini ke ibu. Lo lancang banget sini nggak? Ya nyun sewu, Centini memang lancang. Tapi ibu juga tidak baik. Ibu tidak boleh ambil ini dari rumahnya Pak Akbar tanpa ibu itu meminta izin sama pemiliknya. Pemiliknya tuh juga bukan lo sih. Ini balikin nggak? Kinan, jangan mentang-mentang kamu bos iklan, kamu bisa seenaknya ngambil rekaman aku. Selama belum di ACC Pak Angga, ini milik aku. Karena aku pencipta dan arrangernya. Syukurlah semuanya sudah datang. Soalnya saya harus membawa datanya sekalian untuk membawa rekaman jinglenya. Sudah ada kan? Ada. Tin, biar gue cek dulu. Iya, ini benar rekaman terakhir. Nomor 12. Kita nggak bisa. Silahkan. Makasih ya Mbak. Saya permisi dulu. Saya bawa ya CD-nya. Kasih ya. Makasih. Selesai. Kalian semua masih utang minta maaf sama gue ya? Maaf apa? Ya karena kalian semua tuh udah kasar banget tau gak sama gue. Nyun sewu nggih Bu. Soal suuzon itu memang kesalahan dari kami. Tapi kalau misalkan ibu ngambilnya dengan cara baik-baik, tidak akan mungkin terjadi keributan seperti ini, Bu. Lo pinter ngomong banget lo ya. Emang lo doang yang pinter ngomong, iya? Hah? Makanya kalau jadi orang itu jangan tiba-tiba baik, tiba-tiba jahat. Yang konstan aja mau jahat-jahat, jadi orang itu percaya. Kamu tuh kenapa sih Restu, ha? Selalu aja bikin aku marah, kenapa? Mau kamu marah, mau kamu senang, nggak peduli aku. Perasaan kamu seperti apa, aku nggak peduli, beneran. Ya udah, kita balik aja yuk. Mari nggih Bu Kinan. Centini langsung ke kantor kok Bu. Centini cuma mampir ke kontrakan untuk mandi aja Bu sama ganti baju. Nah udah deh nggak perlu buru-buru. Lo pasti semalam capek kan? Ya kan? Habis begadang, iya. Maksudnya apa? Kenapa sih Restu, hah? Aku baik dicurigain. Aku jahat dikata-katain. Maunya apa sih kalian? Udah, ya. Tin, ini langsung ke kontrakan kan? Enje Pak, walaupun Bu Kinan tuh minta Centini jangan buru-buru ke kantor Pak. Tapi bagaimanapun Centini punya tanggung jawab. Soalnya kerjaannya numpuk Pak di kantor Pak. Kamu nggak usah terlalu percaya sama dia. Yang sudah-sudah, dia itu pasti ngelakuin sesuatu. Loh, kok kayak ngenten toh Pak? Emangnya kenapa Pak? Bu Kinan kan bagaimanapun kan sudah punya maksud yang baik. CD nomor 12 itu kan CD sing paling apik toh Pak. Apa kata Parso itu benar? Kebaikannya Kinan itu nggak tulus. Aneh aja rasanya. Tiba-tiba dia bawa CD itu langsung ke Pangga. Kan tujuan dia sudah jelas. Kalau dia mau menghalangi karir lo dalam bernyanyi. Iya kan? Masa toh Pak? Dia kan sukanya maki-maki lo, Tin.
Mau lo kerja sebaik apapun, nurut kayak apapun, tetap aja jelek di mata dia. Dan sekarang tiba-tiba dengan manisnya, dia nyuruh lo ke kantor jangan buru-buru. Paling juga dia mau pecat lo. Memang iyo sih, tapi suuzon kan gak apik. Bar, tadi CD yang dikasih Pak Angga, itu yang bener. Saya rasa itu memang benar kok Pak. CD nomor 12, memang itu tag terakhir, tag nomor 12, yang paling sempurna kan? Kok perasaanku gak enak ya? Perasaan aku juga sebenarnya ndak enak. Tapi ya wis lah, pasrah saya. Semoga niat baik diijabah oleh Allah. Centini mana ya? Kok jam segini belum datang juga? Nggak biasa-biasanya telat. Udah deh Jo, nggak usah dipikirin. Kalau lu pikirin, bakal kejadian bener Jo. Aduh, bukan gitu Pak Tiwil. Soalnya rekaman Centini harus diantar sekarang juga Pak. Saya aja belum tahu rekamannya sukses atau enggak. Doain aja, anggap aja Centini sukses gitu. Amin. Iya ya amin Pak, saya juga ngarepnya kayak gitu Pak. Lo ngapain sih berduaan, ha? Ngobrol aja masih mau gue gaji nggak lo? Masa kerja nggak ada gajinya sih Bu? Maksudnya lo mau gue pecat, ya? Ya jangan Bu, maaf deh maaf. Jo, gue ngomong sama lo ya. Gak sopan banget sih lo diajakin ngomong gak ngeliatin gue. Iya Bu, maaf Bu. Ini Bu, soalnya saya lagi nungguin Centini Bu. Nggak biasanya jam segini belum datang Bu. Lo ngapain sih mikirin Centini? Mulu dia aja gak mikirin lo, Jo. Tadi aja dia dianterin ke kontrakannya sama cowok lain, sama Restu sama Akbar. Puas lo. Selamat. Maksudnya Bu Kinan apa ya? Centini dianterin Pak Restu sama Pak Akbar ke kontrakannya. Emang mereka dari mana ya? Masa iya sih Centini nginep di sana? Udah Jo, lebih jelasnya tanyain aja sama Centini. Biar nggak salah paham gitu. Pak, bentar ya Pak. Saya mau tanya Bu Kinan dulu Pak. Bentar ya Pak. Iya Jo. Gila rekamannya aja sampai 12 kali berarti. Oh, ini yang paling bagus nih nomor 12 nih karena ini yang ada dalam amplop untuk Pak Angga. Berarti Pak Angga nggak boleh dapetin nomor 12. Gue harus cari nih. Gue harus ganti dengan nomor yang lain mana ya? Nomor dengan rekaman yang paling jelek. Tapi yang mana nih? Ini kali ya. Nomor 2. Pasti hasil rekamannya jelek. Ini yang asli. Dan ini untuk Pak Angga. Bisa gue bayangin gimana ekspresi muka Pak Angga dan para stafnya di rapat kalau dengar suara Centini yang jelek. Biarin aja Centini malu, belagu banget sih. Belum juga jadi penyanyi. Pasti Centini bakal gagal jadi penyanyi. CD apaan tuh? Apa CD rekaman ya? Bu Kinan? CD apaan tuh Bu? Aduh, ngapain sih tuh satpam pakai mergokin gue bawa CD ini? Mana lancang banget lagi, berani banget nanya-nanya. Ceroboh banget sih gue. Itu CD rekamannya Centini ya Bu? Lo tuh ngapain sih pakai nanya-nanya? Hah? Bukan urusan lo. Bu, apa sih salahnya Bu? Saya tanya tinggal dijawab aja. Kan saya tanya baik-baik Bu. Ya ini CD biasa, urusan kantor ya. Gue mau jelasin ke lo juga lo gak akan ngerti. Oh, saya pikir itu CD rekamannya Centini Bu. Soalnya harus diantar sekarang juga Bu. Di meja kantor gue tuh banyak banget ya CD seperti ini. Jadi lo jangan kepedean itu CD-nya Centini. Iya Bu, ya Bu. Bu, ngomong-ngomong rekaman Centini gimana Bu? Sukses kan? Lo tanya aja sendiri ke dia. Orang dia sendiri kok yang nganterin ke Pangga. Alhamdulillah kalau gitu Bu. Tapi ini serius kan Bu? Iya serius, gue juga ada di sana pas itu. Udah di ngapain sih gue mesti ngejelasin ke lo? Kalau penting aja. Iya Bu, tapi informasi ini penting buat saya Bu. Ya udah gue jawab puas.
Kayak ada yang aneh sama Bu Kinan. Kayak ada yang diumpetin gitu.